Halo semuanya, perkenalkan saya Nuraliza Muhlis dengan NPM 2020 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis klien populasi khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus Down syndrome. Jadi apa sih hasil analisisnya? Cekidot. Oke, kita bahas sedikit dulu ya tentang gambaran Down syndrome. Jadi apa sih itu Down syndrome? Menurut Kemendikbudristek 2011, Down syndrome adalah kelainan kromosom dan gen yang paling umum sebagai penyebab retardasi mental. Kelainan itu terjadi karena adanya kelebihan kromosom pada kromosom 21. Jadi yang seharusnya itu kromosomnya 2, anak-anak Down syndrome ini memiliki jumlah kromosom 3. Seperti itu. Lalu Down syndrome terjadi dalam 1 di antara 800 bayi yang lahir dan terjadi pada semua etnis. Terus anak Down syndrome itu yang kayak gimana sih? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik Down syndrome. Yang pertama, ini memiliki ciri fisik tertentu. Maksudnya ini matanya cenderung sipit atau miring ke atas, wajahnya bulat, lehernya pendek, telinga yang kecil dan rendah, serta lidah yang lebih besar atau lebih panjang dari rata-rata. Lalu yang kedua, ini ada keterbelakangan mental dengan spektrum ringan, sedang, ada juga yang berat. Maksudnya ini individu dengan Down syndrome sering memiliki keterbelakangan mental, tetapi rentang kecerdasannya ini bisa bervariasi. Ada misalnya yang belajarnya itu tipe yang cepat atau juga ada tipe yang lambat. Lalu yang ketiga, ini ada masalah kesehatan yang umum. Nah, anak-anak Down syndrome ini juga rentan terhadap beberapa masalah kesehatan, seperti masalah jantung. Ada biasanya jantungnya itu bocor, lalu gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan masalah tiroid. Lalu yang keempat, ini ada keterlambatan perkembangan motorik. Jadi karena perkembangan otaknya ini terhambat, perkembangan motoriknya pun juga ikut terhambat. Dalam hal ini ada beberapa kasus anak dengan Down syndrome mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, seperti berjalan dan berbicaranya itu tidak seperti anak-anak reguler. Lalu yang terakhir, ini ada pola perilaku tertentu. Beberapa anak dengan kebutuhan khusus Down syndrome ini memiliki pola perilaku yang khas, seperti kesukaan terhadap rutinitas atau tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dan setelah saya melakukan analisis langsung terhadap anak kebutuhan khusus Down syndrome, berikut deskripsi karakteristik klien. Saya memiliki klien dengan inisial J. Ananda merupakan anak kebutuhan khusus Down syndrome dengan usia kalender 8 tahun. Dan usia mentalnya ini kurang lebih 1-2 tahun. Aspek perkembangan Ananda setara dengan anak usia 1-2 tahun. Aspek motoriknya ini setara dengan anak 2 tahun. Kognitifnya setara dengan anak 1 tahun. Dan sosial emosinya ini setara dengan anak 1 tahun. Ananda juga dapat memahami instruksi sederhana secara verbal dan non-verbal. Fokus Ananda termasuk pendek. Ananda masih belajar untuk berkomunikasi secara verbal. Nah, jadi dari sini kelihatan ya, usia mental anak Down syndrome dan usia kalendernya ini berbeda. Seperti itu. Oke, lalu masalah apa aja sih yang sering muncul pada anak-anak Down syndrome? Nah, di sini saya akan menganalisis masalah yang sering muncul pada J, anak Down syndrome. Jadi masalah yang sering muncul itu adalah seputar aspek
kognitif dan sosial emosi. Untuk aspek kognitifnya ini seputar kefokusan dan pemahaman instruksi. Jadi J ini fokusnya itu masih pendek, mudah terdistrak, dan masih suka asik sendiri, kayak ngawang gitu dia. Terus pemahaman instruksinya juga sedikit terhambat. Jadi J itu sulit untuk memahami informasi yang diberikan oleh lawan bicaranya. Jadi untuk memahami instruksi pun begitu. J akan memahami instruksi verbal dengan pengulangan instruksi 2-3 kali. Kalau misalkan untuk instruksi non-verbal itu biasanya cukup sekali, 1-2 kali sih biasanya. Seperti itu. Lalu untuk aspek sosial emosinya ini seputar perilaku dan respon J terhadap lingkungan. Nah, di sini juga J suka jahil dengan cara mendorong orang yang ada di dekatnya. Jadi untuk menjalin sebuah pertemanan itu J masih sulit ya karena perilakunya tersebut. Beberapa kali juga J terlihat melakukan perilaku impulsif, seperti misalnya dia sudah naik di atas perosotan, tiba-tiba dia mau loncat gitu tanpa berpikir kalau itu tuh bahaya. Terus beberapa perilaku agresif juga sering muncul, itu seperti menendang atau mendorong, itu lebih sering muncul. Kalau untuk tantrum itu dari pengakuan guru J itu sudah tidak terlihat lagi. Oke, jadi dari permasalahan yang sering dialami J, berikut hal-hal yang dibutuhkan J untuk memenuhi perkembangannya. Nah, di sini saya melakukan analisis, dan hasil analisisnya itu kebutuhan yang dibutuhkan J itu seputar perilaku dan sosial emosi. Kenapa? Karena ketika J dapat tenang dan sosial emosinya ini baik, itu J akan lebih mudah fokus, kognitifnya juga dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan motoriknya. Lalu apa aja sih? Yang pertama itu ada fokus dalam melakukan kegiatan di sekolah. Salah satunya juga ini, J akan dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tertib apabila dirinya fokus. Untuk akhir-akhir ini dari penjelasan pendidiknya di sekolah itu J sudah mulai dapat fokus. Ketika J tidak fokus, J dapat diarahkan untuk fokus kembali oleh pendidiknya, yaitu dengan tepuk fokus atau memanggil namanya berulang kali. Lalu yang kedua ini meminimalisir perilaku mendorong. Nah, ini nih yang ngebuat sosial emosi J jadi terhambat. Penjalinan hubungan pertemanan juga jadi sulit karena perilaku tersebut. Untuk itu menurut saya meminimalisir perilaku mendorong ini cukup atau sangat J butuhkan sih, seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada lebih tenang ketika melakukan kegiatan di sekolah. Nah, fokusnya itu terhadap hal tadi ya, sosial emosi dan perilaku. Ketika J tenang, J dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan baik, seperti itu. Di balik kekurangan J dan masalah yang J alami, berikut beberapa potensi yang sekiranya dapat J kembangkan. Yang pertama ini ada dengan melakukan kegiatan motorik halus. Ketika melakukan kegiatan motorik halus, Anda cenderung lebih tenang dan dapat melakukannya sendiri. Nah, anyway, J ini perkembangan motoriknya cukup bagus ya. Jadi tidak terlalu mengalami hambatan. Untuk itu
kegiatan motorik halus merupakan salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam diri J. Kenapa? Karena ketika melakukan kegiatan motorik halus, J itu cenderung lebih fokus dan tenang dalam waktu yang cukup lama ya, sampai pekerjaan yang dikerjakannya itu selesai. Lalu yang kedua ini ada melakukan pole dance. Jadi kayak atraksi di tiang gitu, atraksi pakai tiang, kurang lebih sih gitu. Kenapa? Karena Ananda ini memiliki postur tubuh yang sangat lentur. Ananda juga suka menunjukkan hal-hal tersebut. Jadi J ini termasuk anak yang adrenalin ya, bisa dibilang begitu. Karena di balik tubuhnya yang lentur, dia tuh suka kayak tiba-tiba sikap lilin, tiba-tiba split, terus tiba-tiba pokoknya gerakan-gerakan yang mengacu ke pole dance ini gitu. Menurut saya potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik jika J dapat dilatih dengan baik pula ya. Lalu yang terakhir ini ada dengan melakukan kegiatan bersih-bersih. Ananda sangat tertib dan senang ketika melakukan kegiatan bersih-bersih seperti menyapu, mengelap, mengepel atau cuci piring dan lain-lain. Nah, ini benar banget sih. Dari apa yang saya observasi, J ini terlihat anak yang suka melakukan kegiatan ya. Dia tuh suka bergerak. Jadi kalau diem itu dia lebih kayak numpah-numpahin barang-barang di box. Jadi daripada seperti itu dia diem dan numpahin barang-barang seperti air gitu, lebih baik dia dikasih kegiatan kayak bersih-bersih gitu. Dan J ini tipe anak yang suka banget kayak ngelap-ngelap kursi, meja, kaca, atau semprot-semprot apa gitu. J itu suka banget ya, walaupun apa yang dikerjakannya belum jejak atau belum sempurna dan belum rapi. Tapi menurut saya jika ini dikembangkan dan terus dilatih, itu bisa membantu J untuk bina dirinya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kendala yang dihadapi saat melakukan observasi dan wawancara. Jadi selama proses wawancara, pewawancara mengalami kendala lebih banyak mengobservasi klien dan mewawancarai guru serta orang tua. Kenapa? Karena klien saya ini itu Down syndrome dan usianya ini 1-2 tahun dan usia kalian 8 tahun. Tapi pemahamannya itu belum terlalu signifikan ya untuk menjawab pertanyaan. Jadi saat wawancara itu ya, lebih ke wawancara gurunya sih terkait perkembangan J, seperti itu. Lalu selanjutnya ini kendalanya yang kedua, itu ada klien cenderung tidak fokus ketika berinteraksi dengan pewawancara. Nah, ketika saya bertanya tentang apa kabar J itu cenderung tidak fokus. Padahal dari pengakuan guru, J itu kerap kali menjawab baik ketika ditanya apa kabar. Saat saya observasi juga yang menanyakan itu dibantu oleh guru. Jadi J yang biasanya jawab, tiba-tiba pada hari itu J tidak mau menjawab gitu. Dan pengakuan dari informasi dari orang tuanya, ternyata J ini kurang tidur. Jadi fokus sosial emosinya ini kurang baik pada saat itu. Jadi J cenderung tidak fokus dan banyak melakukan kegiatan sendiri dan sesuka hatinya. Oke, setelah kita tahu nih masalah yang dihadapi J, potensi yang bisa dikembangkan J,
Dan sekarang kita akan lanjut ke layanan BK yang tepat untuk J. Layanan BK apa aja sih yang tepat untuk J, anak Down syndrome? Yang pertama ini konseling individual. Kenapa? Karena dengan tadi ya permasalahan J itu tentang kognitif dan sosial emosinya. Nah, untuk menstimulasi aspek-aspek tersebut diperlukan melalui konseling individual dengan memberikan dukungan emosional dan bantuan dalam mengelola perasaan. Seperti itu. Lalu yang kedua ini ada konseling sosial emosi. Nah, ini terkait dengan kebutuhan J ya, masalah yang dihadapi J tadi. Yaitu nanti di sini tuh isinya dengan belajar keterampilan sosial dan membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya. Jadi nanti J ini belajar untuk menjalin pertemanan, tidak mendorong, menyayangi teman, terus menyapa teman dengan baik. Itu caranya seperti apa? Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga ini ada pendampingan keterampilan hidup dengan membantu J dalam pengembangan keterampilan hidup sehari-hari. Nah, kalau ini hubungannya yang tadi itu dengan potensi J yang suka bersih-bersih ya, itu juga kan salah satu keterampilan hidup sehari-hari seperti menyapu, mengepel, mengelap meja, mengganti baju juga. Nanti jadinya J itu akan diarahkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu yang terakhir ini ada kolaborasi dengan tim ahli. Nah, seperti yang kita ketahui kalau guru BK tentu saja tidak bisa bekerja sendiri ya untuk menangani anak-anak khusus. Jadi diperlukan kolaborasi dengan tim medis, yaitu dengan bekerja sama dengan tim untuk memastikan bahwa perawatan dan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis anak tersebut. Jadi supaya guru BK ini ada acuan sih tentang perkembangan setelah kita melakukan treatment dan perlakuan terhadap J, apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya, seperti itu. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum. See you next video.